Assalamualaikum Ustadz, selamat siang Ustadz. Terima kasih untuk diluangkannya waktu bagi saya untuk wawancara Ustadz hari ini selaku Kepala Sekolah SD Nurul Ilmi Padang Sidikuan yang juga termaksud menjadi idola saya ketika pengambilan keputusan, di mana ini berkaitan dengan tugas saya Binika Lestari Bulo sebagai calon guru penggerak, di mana kami di sini menemukan pada modul 3.1 cara pengambilan keputusan yang bijak dan universal. Dimana kalau saya perhatikan Ustadz itu sudah banyak menghadapi kasus, menghadapi masalah, semua terselesaikan dengan baik. Itu mungkin tidak segampang yang kita lihat, pasti ada pemikiran-pemikiran dalam diri Ustadz. Itu sudah merupakan sebuah cerminan bagi kami bagaimana pengambilan keputusan yang Ustadz buat agar semuanya adil, tidak ada yang tertekan, semuanya teratur dengan baik dan berjalan dengan lancar. Jadi di sini pun saya ingin menanyakan kepada Ustadz seperti apa kasus lain atau ada kasus yang menarik yang menurut Ustadz itu adalah sebuah dilema yang paling Ustadz rasa sangat sulit untuk menentukan keputusannya. Jadi di sini pun saya menanyakan bagaimana Bapak untuk mengidentifikasi masalah tersebut dan apa masalahnya Ustadz. Seperti itu. Baik, kalau dikatakan dengan masalah, semua kita dihadapkan dengan masalah, baik guru, kepala sekolah, dan semua kita yang hidup ini dihadapkan dengan masalah. Nah, selaku kita yang memimpin salah satu tempat kerja atau sekolah, tentu kita pengen sekali sekolah kita itu adalah sekolah yang baik, sekolah yang dikatakan sekolah yang disiplin. Nah, di sini terkait dengan masalah, saya beranjak ke siswa dulu ya Ustaz ya. Nah, di sini yang ada masalah di kita adalah mengenai keterlambatan anak-anak, keterlambatan untuk hadir di sekolah. Nah, keterlambatan ini cenderung kan itu disiplin. Nah, kalau anak-anak itu tidak disiplin sejak dari dini, tentu dia nanti ke depannya juga tidak akan disiplin dengan diri dia sendiri, dengan lingkungan hidupnya, dengan lingkungan kerjanya, dan bahkan dia tidak disiplin dengan agamanya gitu. Nah, di sini yang saya lihat adalah masalah mengenai keterlambatan, di mana di SD kita ini, SD Nurul Ilmi ini, anak-anak itu jam 7.00 sudah harus masuk ke sekolah. Ternyata masih ada beberapa anak di antara kita ini datangnya pukul 7.30, itu sudah sangat terlambat sekali saya lihat. Nah, yang pertama yang menjadi masalah di sekolah kita ini adalah kalau dia sudah terlambat masuk ke dalam kelas, datang dari rumah, tentunya dia berkurang atau tidak dapat dia semua pembelajaran di sekolah. Kedisiplinan, kawan-kawannya juga melihat dia tidak disiplin, sehingga faktornya nanti anak-anak ini yang terlambat ini sering, maka dia akan terpojokkanlah mungkin dalam segi psikologis dia karena sering dia terlambat. Mungkin ini faktornya. Nah, banyak anak-anak yang terlambat ini ke sekolah didata lah ini oleh piket kita, karena di piket kita ada dia data siswa yang terlambat semuanya. Nah, didata lah ini, dikasihlah poin ini kepada anak-anak yang terlambat, baru diidentifikasi lah anak-anak ini kenapa bisa terlambat, apakah dari faktor anak ini atau faktor dari orang tua. Nah, kedua ini harus kita samakan. Nah, saking seringnya anak yang sering terlambat ini, maka dipanggillah anak ini bersama wali kelasnya dan guru piket bersama dengan kesiswaan. Nah, langkah-langkah itu dulu yang diselesaikan. Ternyata anak ini tidak berubah. Tentu penanganan terakhirnya adalah dilematis antara anak ini diskorsing atau tidak. Nah, itu kan keputusan itu kan tidak harus dari kita secara mutlak. Nah, kita panggillah orang tua dan anak ini. Karena anak ini bercerita ke kita bahwasanya orang tuanya sering terlambat bangun, bahkan tidak sholat subuh misalnya. Nah, jadi anak ini terlambatlah diantar ke sekolah. Nah, kita klarifikasi dan konfirmasi dari ke orang tuanya. Nah, itulah dipanggil orang tuanya di sekolah ini. Bersamalah kita di sini memutuskannya, mengambil apa yang terjadi, faktor-faktor penyebab anaknya terlambat. Nah, pada saat itu orang tuanya memang mengakui bahwasanya mereka itu terlambat untuk bangun di rumah, mengantarkan anaknya ke sekolah. Nah, pengambilan keputusan kami yang pertama adalah orang tua, kedua orang tuanya, bukan satu, dua-duanya harus dipanggil bersama anaknya, harus sama-sama berjanji dulu di sekolah ini bersama kita, tidak lagi terlambat anaknya untuk diantarkan ke sekolah dengan faktor-faktor yang tadi. Maka setelah kami sepakat,
dan udah disampaikan ke orang tua semua, diambillah keputusan bahwasanya kalau anaknya sekali lagi terlambat dengan indikator bukan sakit atau yang bukan hujan atau yang lainnya, maka akan diambil kesimpulan bahwasanya anak tersebut akan diskorsing untuk belajar di sekolah ataupun dikasih hukuman, mungkin hukumannya yang tidak fisik, mungkin menghafal Al-Quran atau yang lainnya, baru disampaikan ke orang tua yang seperti itu. Ya saya Ustaz, berarti pengambilan keputusan itu tidak semena-mena atau tidak secara langsung gitu ya Ustaz? Tidak. Itu pertimbangan seperti Tidak. Ustaz. Kalau yang saya lihat dari kasus yang Ustaz sampaikan ini adalah nilai benar lawan salah ya Ustaz. Ada kebenaran, ada sebuah kesalahan, cuman ada rasa simpati juga kepada si anak, bagaimana dampak jangka pendeknya dan bagaimana dampak jangka panjangnya kepada si anak ya Ustaz. Kemudian untuk pertanyaan terakhir saya Ustaz, menurut Ustaz apakah ada faktor atau orang yang membantu Ustaz dalam pembentukan keputusan akhir untuk setiap kasus yang Ustaz hadapi? Tentu ada, karena kita kan di sini yang namanya kita manusia di sini bersosial. Tentu ada kolaborasi yang baik. Nah, pengambilan keputusan itu walaupun kita semuanya yang benar-benar mengambil keputusan, tentu harus kita hadirkan di sini siapa dia, karena tadi anaknya ada kelasnya, berarti wali kelasnya juga kita panggil, wakil kesiswaan juga yang mengatur siswa kita panggil, baru kurikulum juga, karena kalau sering dia terlambat kan tentu pembelajaran dia kan nanti terbengkalai, maka tentu kita musyawarahkan bersama. Itulah namanya kolaborasi. Jadi saya berkolaborasi dengan piket, berkolaborasi dengan wali kelas, berkolaborasi dengan kesiswaan, dan berkolaborasi dengan kurikulum dan semua pihak yang terkait dengan ini, sehingga terjadilah hasil pemikiran saya, pemikiran kawan-kawan yang lain bisa diambil keputusan yang positif untuk anak-anak. Artinya keputusan itu adalah keputusan kita bersama, dan anak itu pun tidak merasa tertekan dengan keputusan, bahkan dia merasa jadi motivasi gitu. Jadi kolaborasi itu tetap kita bangun di sini. Pertanyaan dari wawancara saya semua sudah terjawab, bahwa memang betul keputusan itu atau semua kasus yang sudah hadapi itu adalah diambil secara langkah-langkah yang sudah baik. Semoga pengambilan keputusan ke depannya juga tetap seperti itu, tetap pada nilai keadilan yang ada ya Ustaz ya. Saya ucapkan terima kasih Ustaz, sudah waktunya juga sudah dikasih, pertanyaan-pertanyaan saya sudah terjawab dengan baik. Ini saya undur diri dulu Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Sama-sama. Ustaz. Assalamualaikum. Pak, selamat siang menjelang sore. Gimana keadaan Bapak, sehat Pak? Lagi Pak, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak sudah mengizinkan saya melakukan wawancara, di mana tugas ini ada di tugas penggerak modul 3.1, di mana saya sudah diizinkan mewawancarai kepala sekolah SMP modul ini Padang Sidimpuan. Jadi gini Pak, pada modul 1 itu kami materinya adalah tentang pengambilan keputusan. Jadi kami di situ juga untuk melihat bagaimana cara kepala sekolah yang kami idolakan itu bagaimana cara pengambilan keputusan. Seperti yang kita lihat bahwa kepala sekolah itu banyak sekali lihat, mengalami, atau bahkan memutuskan sesuatu hal yang dilema, misalnya kasus guru, tanpa apalagi dulu ya Pak, ada dia masalahnya. Jadi di sini yang mau saya tanyakan itu Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada pada guru, baik dia dilema etika Bapak atau bujukan moral? Ya, baik, terima kasih Bu Tari. Ini merupakan kelompok manajerial daripada kepala sekolah. Salah satunya adalah kebijakan dalam pemecahan suatu masalah. Jadi dalam kebijakan pemecahan suatu masalah itu ada beberapa hal yang dilihat atau diperhatikan oleh kepala sekolah. Pertama sekali yang dilihat oleh kepala sekolah itu ada beberapa aspek ataupun beberapa hal yang dialami oleh warga sekolah. Dikatakan warga sekolah itu ada guru, ada siswa, ada petugas keamanan, kebersihan perpustakaan, dan pendidikan yang lain. Jadi biasanya itu
dikaitkan dengan dilema. Ya. Dilema itu berarti dua hal yang pada satu sisi sama lain itu memiliki nilai sama. Artinya kadang-kadang ada benar dengan benar, salah dengan salah. Jadi untuk mengetahuinya kita harus memilah-milah itu mana yang menjadi dilema dan mana nanti yang menjadi hal rujukan moral. Jadi kalau hal rujukan moral itu kita harus menentukan keputusan antara dua hal yang berbeda, benar salah atau salah benar. Jadi kalau hanya dilema saja benar-benar, tetapi meskipun sudah dikatakan dia benar-benar, kondisi benar keduanya, tapi pada satu sisi itu harus kita salahkan. Ya, kalau kita salahkan, misalnya dalam matematika jika X maka Y, tidak harus jika X maka X kuadrat. Nah, berarti kita harus pilih dulu di mana faktor yang menyebabkan dia menjadi dilema, sehingga nanti kita mengarah kepada rujukan moral. Karena kalau dalam rujukan moral itu memutuskan dua hal, satu yang dianggap benar dan lagi yang dianggap salah. Misalnya ada beberapa hal dalam kebijakan pengambilan sebuah keputusan. Setelah kita memilah-milah, tapi yang paling sulit ini dihadapi oleh para kepala sekolah dalam kondisi manajerialnya, yaitu adanya dilema etika. Artinya dilema etika di situ yang mengarah nanti kepada bagaimana seorang guru itu melakukan rujukan moral. Artinya bahwa kondisi yang paling berat dalam pembujukan moral untuk memecahkan dilema etika itu adalah ada guru yang memiliki paradigma ortodok. Artinya paradigma ortodok itu guru itu hanya memposisikan pada kondisi yang lama, yaitu tidak mau berubah meskipun sudah dilakukan beberapa bujukan moral oleh kepala sekolah. Jadi guru yang seperti ini pada umumnya guru yang apatis, guru yang tidak mudah berubah. Dan ini kendalanya jika dia guru yang demikian itu, karena guru itu selalu mempertahankan kondisinya, nanti efeknya pada peserta didik atau kepada siswa dia cenderung biasanya itu untuk melakukan hukuman. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan kondisi yang sebenarnya. Berarti dia hanya memandang satu arah yang benarnya saja. Jadi yang demikian ini kita harus melakukan beberapa pendekatan yang dilakukan dalam kepemimpinan. Tapi dalam langkah-langkah pendekatan kepemimpinan, kalau kita di Indonesia itu tidak boleh terlepas dari tiga hal yang pernah diungkapkan oleh Hajar Dewantara dulu, yaitu Inarso Sumberjo, Ingmadia Mangunkarso, dan Putri Handayani. Nah, meskipun pada kondisi demikian, banyak hal-hal yang sangat efektif di dalam menghadapi kasus yang dialami oleh warga sekolah, yaitu keterampilan coaching. Coaching itu artinya bagaimana kita meningkatkan, membujuk, menguasai dengan mengedepankan beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mengenali bahwa nilai-nilai yang bertentangan dengan situasi yang sebenarnya. Sebelum kita melakukan penyelesaian dilema tersebut, kita harus menentukan keputusan apa yang harus dikorbankan dan keputusan apa yang harus dimenangkan. Ini bisa bersifat menyeluruh, baik itu terhadap guru maupun terhadap siswa. Kemudian kita menentukan siapa yang terlibat pada situasi itu. Kalau kita menentukan hal tersebut dalam mengambil keputusan, tentu kita mempertimbangkan beberapa karakter yang dimiliki oleh semua warga sekolah tersebut. Yang tak kalah penting, sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin manajerial, itu harus memiliki fakta-fakta yang relevan terkait
dengan situasi tertentu yang harus menjadi sebuah pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, di dalam pengambilan sebuah keputusan itu harus dilakukan pengujian paradigma. Artinya apa? Kadang-kadang keputusan itu sama-sama benar, dan keputusan itu ada yang salah satunya salah, dan bahkan ada ketiga-tiganya salah. Itu sehingga kita itu memperoleh hasil pemikiran akhir, kemudian proses cara berpikir dalam menyikapi pengambilan sebuah keputusan. Maka itulah yang namanya kita bisa melakukan investigasi trilema. Kalau tadi dilema dua hal, benar-benar, ya kan, salah benar. Nah, trilemanya apa? Setelah kita menemukan benar-benar, kita harus mampu menerapkan suatu keputusan yang dikatakan dengan refleksi, merefleksikan. Itulah dikatakan trilemanya. Itu yang ketiga. Ya, yang ketiganya. Jadi dalam setelah itu kita dapat membuat sebuah keputusan, dan keputusan itu juga belum menjadi sebuah hal yang baku. Ini harus direfleksikan kembali. Bagaimana merefleksikannya? Kita tinjau, kita lihat dari segi-segi apa saja. Kita mendiskusikan dengan pihak terkait. Siapa pihak terkait? Boleh mulai, boleh kepala sekolah, boleh kita mengamati kepada pribadi yang pernah mengalami hal tersebut. Nah, sebagai contoh, saya punya masalah dengan satu guru, ya. Saya tidak sebut nama gurunya, tapi saya kasih inisialnya Guru M. Guru M sudah berkali-kali diberi masukan bagaimana melaksanakan proses pembelajaran yang supervisi kelas sudah dilakukan. Namun ketika dipantau pengamatan berikutnya juga, Guru M tidak berubah. Nah, itu semua masalah. Apa yang menjadi dilema kepada kepala sekolah? Yang menjadi dilema kepada sekolah tadi ada beberapa hal. Yang pertama, jurusan tersebut tidak ada gurunya. Yang kedua, guru tersebut butuh akan penghasilan. Nah, jadi ada aspek sosialnya tidak harus kita perhatikan. Nah, itu kira-kira cara kita mengelompokkan bagaimana memahami tentang dilema. Kalau bujukan moralnya tadi kepada guru tadi sudah dilakukan atau pendekatan bagaimana sebaiknya sudah masukan dengan menerapkan trilemanya tadi, yaitu aspek refleksinya. Itulah kira-kira bagaimana upaya yang dilakukan oleh seorang kepala sekolah dalam langkah-langkah kepemimpinan manajerial. Tapi kata kuncinya di situ, dalam kepemimpinan manajerial itu ada istilah coaching, ya, yang sangat dan tidak boleh kita menyimpang dari tiga hal konsep pendidikan yang dikatakan oleh Dr. Dewan, ya, harus juga ilmu yang mau dan lain-lain. Itulah kira-kira. Jadi setelah mendapat Bapak jelaskan mengenai bagaimana. Jadi dilema itu perlu kita ketahui. Kita sebagai pimpinan tidak boleh kita melakukan ya, penghukuman langsung sebelum kita membuat sebuah refleksi dan sumber dari apa penyebabnya. Itulah yang kita katakan dengan trilemanya tadi. Refleksinya boleh diambil dari bisa kita bisa ambil data dari siswa, makanya saya katakan ada menunjukkan fakta-fakta, boleh dari guru dan sebagainya. Ada lagi yang perlu dikatakan? Kalau saya perhatikan dari pengambilan keputusan Bapak itu sudah bagus sekali, dan itu ada juga di bagian modul kami Pak. Bagaimana langkah-langkah pengambilan keputusan yang baik dan bijak, dan itu bersifat universal, tidak memihak ya kan Pak. Jadi bersifat menyeluruh. Memang benar yang dibilang Bapak, ada benar dengan benar, ada benar lawan salah, tapi nggak salah dilemanya kita jadikan trilema ya Pak ya. Itu ilmu baru Pak bagi saya. Baru di sini Pak saya ada pertanyaan terakhir. Semua pertanyaan tadi sudah Bapak rangkap sih sebenarnya. Jadi terakhir saya, apakah ada seorang atau faktor lain yang mendukung Bapak untuk membulatkan keputusan saya seperti itu?
biar orang-orang yang menerima keputusan itu tidak mengira bahwa itu keputusan Bapak itu aja kayak gitu. Iya, baik. Ya, di sekolah kita kan ada struktur, mulai dari yayasan, perguruan, divisi pendidikan, kepala sekolah, terus sampai ke bawah. Iya. Jadi setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah, maka harus ada seseorang ataupun bagian yang memang menjadi legalitas daripada kebijakan tersebut. Kalau dalam hal ini kita di yayasan kita ini yaitu kepala divisi pendidikan dan pimpinan perguruan. Itulah orang-orang yang kita maksud sebagai hal yang melegalisasi ataupun menguatkan pemberian kebijakan dalam memecahkan permasalahan. Dan kemudian kita juga harus ingat dalam melaksanakan pemecahan masalah ini kita nggak ada jadwal. Artinya, Penjadwalannya. ya tidak ada jadwal khusus. Itu artinya bersifat sendiri. Kapan ada kegiatan, kapan ada kejadian, di situ terus dijajaki. Tapi macam-macam modelnya, macam-macam model yang bisa dilakukan. Tapi hal-hal yang perlu dilakukan yaitu etika bukan moral kan. Nah, kadang-kadang bukan berarti kalau ada masalah kepala sekolah itu tidak memanggil gurunya langsung, berarti bukan tidak berarti tidak ada masalah, tidak menyelesaikan masalah maksudnya, tapi itulah faktor rujukan moral. Jadi yang dikatakan rujukan moral itu kita tidak boleh menjustik seseorang langsung. Nah, kadang-kadang ada kesalahan guru, kita diamkan, kita amati, karena ada faktor psikologis yang perlu diperhatikan saat kejadian. Nah, jadi kalau kita tidak mengedepankan faktor psikologis, maka kita langsung membuat justing keputusan. Jadi sebenarnya dalam pimpinan manajerial tidak boleh seperti itu. Oke Pak, ternyata banyak juga ya Pak masalah yang sudah dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga keputusan itu tidak dianggap hanya dari pihak saja gitu ya Pak ya. Harus perhatikan beberapa hal. Dan tadi saya dengar juga bahwa Bapak mengumpulkan beberapa fakta, mengumpulkan beberapa pertimbangan dan orang-orang yayasan sampai bawahannya juga itu sudah merupakan penguat ya Pak untuk membulatkan sebuah keputusan ya Pak. Jadi dari semua yang sudah saya pertanyakan ke Bapak itu adalah merupakan ilmu baru juga bagi saya Pak untuk penambahan ini. Apa bukan konsep saya mengenai modul 3.1 ini pengambilan keputusan. Jadi kalau mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya konsep sudah terjawab semua oleh Bapak. Jadi Pak, saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya. Semoga kedepannya keputusan-keputusan yang dibuat adalah keputusan yang bijak dan universal ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih kunjungannya. Semoga dalam pendidikan guru penggerak